Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah, di session kali ini saya akan share video tentang 6 perlakuan yang bisa menghilangkan semua sensasi dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran, apa sih 6 perlakuan yang bisa menghilangkan semua sensasi dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis itu? Tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, kemudian mengetahuinya juga. Dan ketika mengetahuinya, kalian bisa menjalankannya dengan konsisten, kemudian kesembuhan itu akan menghampiri kalian. Nah itu teman-teman ya, makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa ya, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan status psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, sensasinya itu sangat banyak sekali teman-teman ya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ada aja. Nah itu teman-teman, kadang selalu berganti-ganti setiap harinya ya. Sekarang mengalami pusing, nah besoknya mungkin kelayangan, besoknya lagi mungkin kembung, kemudian besoknya lagi mungkin lutut ya, terasa tidak nyaman. Pokoknya untuk sensasi dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis itu sangat banyak sekali teman-teman ya, sangat beraneka ragam, kemudian selalu berganti-ganti dan sangat mengganggu sekali. Dan makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis itu selalu mengatakan ya, bahwa sensasi dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis itu 1001 macam sensasi, karena memang banyak ya. Nah itu teman-teman ya. Dan kadang untuk sensasi dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis itu bukan di sensasi medis saja, bahkan di sensasi psikisnya juga sering hadir gitu teman-teman ya. Dan untuk sensasi di psikis itu lebih mengganggu teman-teman ya, karena di sensasi psikis itu berhubungannya dengan mental juga gitu teman-teman ya. Kadang kita tuh selalu merasa cemas, was-was, gelisah, kadang selalu mengalami ketakutan, selalu berpikir ini itu gitu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, ketika semua merasakannya ya, merasakan semua sensasi, ketika sensasi medis hadir, nah gitu ya, kemudian sensasi psikis hadir, itu rasanya sangat tidak nyaman sekali teman-teman dan membuat kita bingung. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian ketika sensasi yang hadir itu, misalkan sekarang itu sedang ada kembung gitu teman-teman, sedang ada begah, selalu bingung ya, bagaimana ini cara menanganinya nih ya. Kemudian besoknya ganti lagi gitu kan ya, wah ini sekarang ini ada kelayangan, bagaimana nih cara menanganinya. Nah itu teman-teman, sehingga karena memang selalu banyak ya, karena memang sensasi dari asam itu sering bergonta-ganti, kemudian banyak juga jenisnya gitu teman-teman ya. Kadang itu membuat kita bingung ya, bagaimana ini cara menanganinya biar saya itu cepat sembuh,
cepat sehat lagi, cepat kembali lagi keadaan yang dulu itu seperti dulu gitu teman-teman ya. Ada bahagianya, ada senangnya, ada semangatnya gitu teman-teman, sehingga yang menimbulkan kerinduan tentang keadaan yang dulu. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang nih lagi kebingungan tentang bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir teman-teman ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki sekarang yang sedang dialami gitu teman-teman, apapun sensasinya, ada 6 perlakuan yang harus kalian lakukan biar kalian itu cepat membaik, cepat sembuh, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu dan cepat normal lagi. Nah itu teman-teman ya. Nah 6 perlakuan itu apa sih? Yang pertama teman-teman ya, yang penting apapun sensasinya, apapun yang terjadi, yang pertama jaga makannya teman-teman ya. Dari mulai jam makan kita jangan telat makannya gitu teman-teman ya. Kemudian jenis makanannya, jangan sampai kalian itu mengkonsumsinya itu yang bisa membuat kalian itu nggak nyaman lagi teman-teman ya, kayak macam alkohol. Nah itu hindari teman-teman. Kemudian bersoda, hindari saja hal seperti itu teman-teman. Yang penting kalian itu gimana caranya supaya asupan gizi buat tubuh kita itu terpenuhi, tetapi harus yang aman juga gitu teman-teman ya. Nah itu jadi harus dijaga makannya dari mulai jam makan, jenis makanannya gitu teman-teman harus yang bergizi gitu teman-teman ya. Kemudian jangan sampai kalian itu mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa membuat kalian tidak nyaman lagi. Itu sih yang pertama gitu teman-teman ya. Nah kemudian yang keduanya, kalian itu harus bisa menjaga minumnya teman-teman ya. Orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, kalau dikatakan minumnya harus minimal 8 gelas dalam sehari, itu mungkin kalian akan beranggapan itu tidak normal. Karena memang tidak normal sih sebetulnya. Tetapi kalau misalnya kalian paham, itu karena untuk minum itu sangat bagus sekali untuk pemulihan dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Nah itu teman-teman, dan bahkan dokter juga menganjurkan setiap orang itu minumnya harus disesuaikan dengan berat badan gitu teman-teman. Itu karena memang penting sih sebetulnya gitu teman-teman, dan dokter juga selalu bilang ya betapa pentingnya minum air putih atau minum misalkan air mineral itu disesuaikan dengan berat badan kalian. Nah rata-rata untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis belum menyadari ke sana. Bahkan di kolom komentar itu saya selalu menganjurkan sama teman-teman itu jangan lupa minumnya, konsisten dengan minumnya harus minum air hangat pelan-pelan minimal 8 gelas dalam sehari. Nah itu teman-teman, karena itu bisa membantu proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, bisa membantu menghilangkan sensasi-sensasi dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Nah itu teman-teman ya, makanya pahami saja ke sana. Jadi hal yang paling pertama tadi saya katakan jaga makannya, kemudian yang kedua jaga minumnya. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian untuk hal yang ketiga itu adalah menjaga tidurnya di malam hari gitu teman-teman ya. Usahakan kalian itu tidur di malam hari itu minimal 8 jam dalam satu malam. Memang ada kalanya kalian itu sulit untuk tertidur di malam hari itu. Jadi ketika tidur di malam hari itu kita udah dimerem-meremin juga matanya gitu teman-teman ya. Untuk tertidur itu agak sulit juga gitu teman-teman ya, karena memang pikirannya itu selalu traveling ya, selalu jalan-jalan gitu teman-teman kemana-mana. Entah itu memikirkan tentang penyakit, entah memikirkan itu besok kita itu sensasi hadir lagi nggak ya. Selalu saja seperti itu, dan kemudian lebih dominannya itu selalu memikirkan tentang penderitaan yang sekarang dirasakan. Nah itu teman-teman ya, nah makanya ketika kalian sulit tertidur di malam hari itu, alangkah baiknya kalian stop berpikir seperti itu teman-teman ya. Alihkan saja pemikirannya dengan kegiatan. Kegiatannya seperti apa? Kalian selonjoran. Kalau dulu saya waktu terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, mengalihkan pemikiran-pemikiran tentang negatifnya itu dengan cara wiridan ya. Kalau orang Islam itu selalu wiridan ya. Wiridan baca basmalah, baca Al-Fatihah gitu teman-teman ya. Baca surat-surat An-Nas gitu teman-teman, baca surat-suratan. Seperti itu teman-teman, dan tanpa disadari itu bisa mengalihkan pemikiran-pemikiran negatif. Tahu-taunya kita itu udah tertidur aja. Tahu-taunya kita itu udah datang pagi aja. Nah itu teman-teman ya, nah makanya ketika kalian yang sekarang sedang
sedang merasakan gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, usahakan tidurnya di malam hari itu minimal 8 jam dalam satu malam. Paksakan saja gitu teman-teman, walaupun di awal-awal sangat sulit, tetapi kalau misalnya kalian paksakan, nanti lambat laun kalian itu akan terbiasa gitu teman-teman, dan tahu-taunya kalian tuh jam 8 itu kalian tuh udah ngantuk, tidur lagi gitu teman-teman ya. Itu teman-teman, nah, makanya ketika kalian mau melakukan apapun yang tidak bisa, biasakan dari mulai sekarang gitu teman-teman, karena untuk asam lambung dan artritis psikosomatis itu semuanya butuh pembiasaan. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian hal yang selanjutnya itu yang keempat, barusan ketiga ya. Yang keempat itu adalah menjaga menjaga olahraganya gitu teman-teman, karena untuk olahraga itu sangat penting sekali untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Jadi ketika olahraga itu baik aliran darah maupun aliran oksigen itu menjadi lancar semuanya gitu teman-teman ya. Memang pada awal-awal saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu untuk melakukan olahraga itu agak sulit juga gitu teman-teman ya, karena yang pertama dipicu dari pemikiran-pemikiran yang nggak normal gitu teman-teman ya. Ada ketakutan di situ ya. Takut nanti ketika olahraga kecapean kita pingsan, seperti itu teman-teman. Nanti ketika olahraga, ketika pingsan tidak ada orang yang tahu, akhirnya kita mati kan, seperti itu teman-teman ya. Dan kejadian-kejadian itu bisa mengganggu ya, bisa mengganggu aktivitas kita, bisa mengganggu olahraga kita teman-teman ya. Nah makanya ketika kalian sudah memahami ke sana betapa pentingnya olahraga, lakukan saja teman-teman. Dengan cara seperti apa? Kalau misalnya ada ketakutan, tanamkan dalam pemikiran kalian teman-teman, untuk olahraga ringan itu tidak akan menyebabkan apa-apa teman-teman ya. Apa yang kalian pikirkan itu hanya permainan pikiran saja, yang sehingga membuat kalian itu ruang lingkupnya itu menjadi terbatas. Nah itu teman-teman, dari trauma ya biasanya gitu teman-teman ya, mau melakukan apa-apa kalian serba takut, selalu berpikir panjang, nanti jangan-jangan selalu berandai-andai seperti itu. Nah itu teman-teman, dan itu bisa memperhambat pemulihan kalian gitu teman-teman ya. Nah makanya ketika sekarang kalian sedang banyak sensasinya nih dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, biar aliran darahnya lancar, biar oksigennya juga lancar, kemudian bisa menambah imun juga gitu teman-teman, biar imun kita itu menjadi kuat. Alangkah baiknya kalian paksakan saja untuk olahraga. Dan untuk olahraga itu tidak yang berat-berat juga teman-teman ya, sesuaikan saja dengan kemampuan kalian. Yang penting kalian bergerak dan bergerak. Nah itu teman-teman, hindari kalian terlalu murung, berdiam diri di rumah, merasa-rasakan, meratapi nasib. Tidak akan membaik-baik teman-teman ya. Jujur itu pengalaman saya gitu teman-teman. Nah makanya semoga saja pengalaman saya itu menjadi wasilah buat kalian. Ternyata dengan pengalaman seperti itu ya, itu merupakan obat tersendiri gitu teman-teman. Karena jujur ya, pengalaman saya untuk obat dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu, obatnya bukan obat yang dikonsumsi, bukan herbal yang dikonsumsi gitu teman-teman ya, bukan jampe-jampe dari supranatural yang pakai kemenyan kemudian mandi dengan bunga 7 warna bukan seperti itu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya kalian pahami saja bahwa obat dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu butuh metode dan butuh pelatihan, kemudian butuh pemahaman, biar kitanya itu bisa berpikir dengan secara logika teman-teman ya, biar kalian itu pikirannya itu tidak ngambang kemana-mana, jangan-jangan kena santet, jangan-jangan kena guna-guna, bukan seperti itu teman-teman ya. Untuk asam lambung dan artritis psikosomatis itu kalian harus bisa memakai logika, berpikir wajar teman-teman ya, karena untuk semua gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, semua sensasinya itu bisa dijelaskan dengan logika gitu teman-teman. Ada penyebabnya gitu teman-teman, dan kemudian ada akibatnya juga. Penyebabnya kembung nih ya, akibatnya kita nggak nyaman. Nah itu teman-teman, mari berpikir secara logika saja. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu ya yang keempat. Yang keempat barusan yang ketiga ya, lupa lagi nih saya nih. Nah kemudian yang kelimanya, barusan keempat ya lupa lagi, sering banyak ngomong nih. Yang kelimanya itu adalah menjaga kebahagiaannya gitu teman-teman ya, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, jujur sepengalaman saya gitu teman-teman, rasa bahagia itu hilang 100% teman-teman ya. Jangankan untuk tertawa lepas terbahak-bahak, senyum aja kita malas teman-teman ya. Jadi kadang orang lewat lalu lalang misalkan menyapa sama kita, sehat pak, saya cuman ya sehat seperti itu teman-teman ya. Senyum itu hilang teman-teman ya, jujur itu pengalaman saya. Nah makanya ketika kalian sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, jaga kebahagiaan kalian gitu teman-teman. Apapun itu caranya, usahakan hati dan pikiran kalian itu bahagia. Karena jujur pengalaman saya bahwa gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu sembuhnya dengan terlupakan dengan apa? Ya karena kitanya merasa bahagia setiap harinya ya. Hati bahagia, pikiran bahagia, senang di situ ya. Nah kemudian ketika senang, lupa dengan yang namanya penyakit, akhirnya lupa dengan yang namanya kita itu sedang menderita.
Nah itu teman-teman, nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis yang sekarang sedang merasakan banyak sensasinya, apalagi sensasi dari psikis gitu teman-teman tentang ketakutan, alangkah baiknya kalian itu mengupayakan menjaga kebahagiaannya. Hati dan pikiran kita itu upayakan harus bahagia apapun itu caranya. Nah itu teman-teman, itu yang kelimanya. Dan kemudian yang keenamnya itu yaitu kalian itu harus bisa apa ya? Harus bisa sabar menjalaninya, kemudian semangat juga menjalaninya. Kenapa orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu harus sabar menjalaninya? Karena semuanya juga butuh proses teman-teman ya. Gangguan apapun itu butuh proses teman-teman. Apalagi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, kita terkena dua gangguan. Yang pertama gangguan medis, yang keduanya gangguan mental gitu teman-teman ya. Gangguan psikisnya gitu teman-teman. Dan yang namanya mental atau psikis itu pemulihannya itu butuh proses. Kenapa harus butuh proses? Karena di situ harus ada yang dilatih teman-teman ya. Jujur, mari berpikir secara logika saja. Yang namanya keberanian, yang namanya mental, apakah butuh obat? Kan tidak teman-teman ya, butuh pelatihan biar kitanya berani lagi. Nah itu teman-teman ya, takut jalan-jalan, biasakan jalan-jalan. Ketika jalan-jalan tidak apa-apa, kemudian pulang, kalian menjadi patokan buat kalian. Oh ternyata jalan-jalan itu tidak membuat apa-apa, dan di situ nanti timbul ya dengan sendirinya mantap, di situ ya ada rasa mantap. Oh ternyata kita itu sekarang itu memang terkena mental. Coba berpikir wajar saja, masih takut mengalami ini itu ya, itu kaitannya dengan mental teman-teman ya. Mari berpikir secara logika saja, berpikir wajar saja. Kalau seandainya kalian takut tentang hal apapun, hal sepele apapun, ya berarti mental yang harus dibenahi. Nah itu teman-teman, dan cara membenahi mental itu ya butuh proses teman-teman, karena butuh pelatihan. Latih dari mulai sekarang. Cara melatihnya seperti apa? Biasakan saja apa yang kita takutkan teman-teman ya. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, jangan terlalu banyak berpikir kemana-mana teman-teman. Jangan selalu menguraikan apapun dengan terlalu panjang lebar teman-teman. Justru itu akan menjadi tambah ketakutan tersendiri buat kalian. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis terutama di psikisnya gitu teman-teman ya, kita itu butuh pemahaman, kemudian butuh pengalihan pemikiran sehingga pemikiran kita itu tidak kemana-mana. Dan ketika tidak kemana-mana, sudah berpikir wajar, justru akan apa ya, menambah kalian itu tambah semangat. Kemudian kalian itu akan kurang juga ketakutannya gitu teman-teman. Makanya kurangi dari mulai sekarang berpikir tentang ini itu, kemudian memperpanjang apa ya, memperluas pemikiran kalian ke hal-hal negatif itu hindari saja. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang 6 perlakuan yang bisa membuat kalian itu terbebas dari semua sensasi gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. 6 perlakuan yang bisa menghilangkan semua sensasi dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Positif saja, jalani saja, konsisten menjalaninya. Karena tanpa konsisten menjalaninya justru itu akan memperhambat. Padahal yang 6 kunci ini, 6 perlakuan ini bisa menghilangkan semua sensasi dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Baik medisnya, baik psikisnya, kalian bisa tertangani dengan 6 perlakuan itu gitu teman-teman. Yang pertama, apapun yang terjadi, saya ulang lagi ya, apapun yang terjadi, satu, jaga makanannya gitu teman-teman ya. Kalau misalnya kalian sedang sakit, pas itu nggak nyaman dengan makannya, ingat prinsipnya, orang sakit tidak akan membaik tanpa makan. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, usahakan gimana caranya makan supaya bagus gitu teman-teman, supaya masuk gitu teman-teman ya. Karena patut kalian ketahui bahwa kita itu motornya itu karena makanan, bukan dari bahan bakar seperti motor dan mobil gitu teman-teman, bukan seperti itu, yaitu dari makanan. Itu yang pertama. Kemudian menjaga minumnya juga gitu teman-teman, karena kita kekurangan minum sangat banyak sekali sensasinya, dan untuk minum itu sangat bagus sekali untuk pemulihan dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, termasuk menghilangkan semua sensasi dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Nah makanya kalian juga harus bisa menjaga minumnya. Usahakan minumnya mulai dari sekarang, hindari minuman apapun, apalagi minuman-minuman yang berwarna, bersoda, berkafein, hindari. Alangkah baiknya kalian itu mulai dari sekarang minumnya usahakan air hangat pelan-pelan minimal 8 gelas dalam sehari. Nah itu teman-teman ya. Kemudian yang ketiganya,
kalian itu harus bisa menjaga tidurnya di malam hari gitu teman-teman. Walaupun misalkan kalian itu sulit tertidur di malam hari, kadang suka terjaga juga, paksakan saja teman-teman, karena dengan memaksakan kalian tidur di malam hari itu nanti kalian itu akan terbiasa. Ingat, kita bisa karena terbiasa. Tahu-taunya kita itu mudah tertidur di malam hari. Nah itu teman-teman ya. Kemudian yang keempatnya, jaga olahraganya teman-teman ya, dan olahraga itu sangat penting sekali. Nah tetapi kalau misalnya kalian belum kuat olahraga juga, sesuaikan saja dengan kemampuan kalian. Pak, saya itu sekarang itu lagi parah-parahnya, lagi terbaring misalkan seperti itu, tetapi olahraga harus dilakukan juga. Caranya dengan seperti apa, yang penting kalian bergerak. Cuman meremas-meremas jari juga kan kalian bisa. Nah itu teman-teman, itu separah-parahnya. Tetapi kalau misalnya sudah bisa berjalan gitu teman-teman ya, apalagi yang sudah bisa healing Thomas ya, alangkah baiknya kalian lakukan saja teman-teman, dengan catatan yang paling penting kalian olahraganya jangan sampai ada yang beban pikiran di situ. Hindari saja seperti itu ya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, perlakuan yang keempatnya itu adalah konsisten menjaga olahraganya. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian yang kelimanya, kalian itu harus bisa menjaga kebahagiaannya gitu teman-teman ya, karena jujur kebahagiaan itu bisa melupakan semua sensasi gitu teman-teman ya, karena jujur juga bahwa sensasi yang hadir dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu biasanya karena kitanya itu selalu teringat. Nah itu teman-teman, dan untuk menghilangkan ingatan tentang sensasi itu, jalannya itu hanyalah dengan kebahagiaan. Nah makanya upayakan dan usahakan gitu teman-teman ya, kebahagiaan kalian itu harus dijaga, harus dihadirkan apapun itu caranya. Nah itu teman-teman, itu yang kelima. Dan kemudian yang keenam, kalian harus sabar menjalaninya, kemudian semangat juga menjalaninya. Kenapa harus sabar? Karena untuk proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu harus ada tempo ya, karena ada proses di situ, karena ada pelatihan di situ. Yang namanya pelatihan biar kalian menjadi bisa itu berarti butuh waktu gitu teman-teman. Nah makanya kalian itu harus sabar menjalaninya, kemudian stop mengeluh, karena dengan mengeluh itu kalian itu tidak akan membaik. Makanya kalian itu harus sabar dan semangat menjalaninya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang seputaran 6 perlakuan yang bisa menghilangkan semua sensasi dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Kemudian seperti biasa ya, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, kebahagiaannya. Pokoknya kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.